around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. And the only thing I know is to love what I'm doing. Tony Adams, kapten setia Arsenal aka Mr. Arsenal, mengenang perjalanan manis dan getir kapten legendaris klub Arsenal Tony Adams dalam meraih kejayaan di Liga Inggris dan Eropa. Bagi mereka yang sudah menyaksikan Liga Inggris sejak era 90-an dan awal 2000-an, pasti familiar dengan nama kapten Arsenal Tony Adams. Siapa yang tak kenal dengan bek setia milik The Gunners ini? Tony Adams merupakan kapten legendaris milik Arsenal yang telah memperkuat The Gunners selama 22 tahun. Dalam karir panjangnya tersebut, ia mencatatkan 409 penampilan di level senior dan laga resmi dengan kontribusi 21 gol dan 5 assist. Selama membela Arsenal, ia sukses mempersembahkan 4 gelar juara Liga Inggris, 3 piala FA, 2 piala Liga, dan 2 Community Shield. Adams menjadi salah satu pemain paling sukses dalam sejarah Arsenal. Bersama dengan Lee Dixon, Nigel Winterburn, dan Steve Bould, Adams menjadi bagian dari famous Back Four, alias 4 bek ternama yang disegani di Inggris. Di bawah pelatih George Graham, barisan bek Arsenal begitu kuat dengan ciri khas jebakan offside-nya. Tony Adams mencapai prestasi luar biasa ketika pada usia masih 21 tahun sudah didapuk menjadi kapten Arsenal. Ia pun menjadi kapten termuda dalam sejarah Arsenal. Kejayaan Tony Adams bersama Arsenal berlanjut ketika pada musim 1988-89 ia meraih gelar Liga Inggris pertamanya setelah menyisihkan Liverpool dalam persaingan. Adams dan Arsenal kembali merengkuh gelar juara Liga pada musim 1990-91. Pada bulan Agustus 2002, persis sebelum dimulainya musim 2002-2003, Tony Adams akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemain profesional. Laga final Piala FA di penghujung musim 2001-2002 akhirnya menjadi laga terakhirnya di dunia sepak bola profesional. Total, Tony Adams mencatatkan 673 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi dan turnamen, serta menjadi kapten tersukses dalam sejarah klub. Selamat ulang tahun yang ke-55 tahun Tony, benteng terkokoh Arsenal di masa itu. Once a Gunner, always a Gunner. Vivian Miedema dan Frank Kirby masuk dalam daftar 20 pemain Ballon d'Or wanita. Vivian Miedema dari Arsenal dan Frank Kirby dari Chelsea masuk dalam daftar 20 pemain untuk Ballon d'Or wanita. Pemain Liga Super Wanita Pernille Harder, Magdalena Eriksson, Sam Kerr, Ellen White, dan Jessie Fleming juga ada dalam daftar. Dua pemenang penghargaan sebelumnya ada Hegerberg pada 2018 dan Megan Rapinoe pada 2019 belum masuk dalam daftar pendek tahun ini. Harder adalah satu-satunya dari 6 finalis dari 2 tahun sebelumnya yang disertakan. Ballon d'Or tahun lalu dibatalkan oleh France Football karena kurangnya lapangan bermain yang cukup merata yang disebabkan oleh COVID-19. Pemenang akan diumumkan di Paris pada 29 November. Daftar lengkap peraih Ballon d'Or Putra juga telah disebutkan dengan 14 pemain Liga Premier yang ditampilkan dalam daftar. Semoga beruntung Vivian, kami mendukungmu sebagai pemain terbaik dunia. Jumlah menit bermain yang terbatas membuat Arsenal mempertimbangkan untuk melepas Folarin Balogun pada jendela transfer musim dingin Januari nanti. Sejauh ini Balogun memang belum menjadi pilihan utama di skuad Mikel Arteta. Pos penyerang yang diisi oleh nama-nama veteran membuat Balogun kesulitan untuk bersaing. Tak pelak, ia lebih banyak dimainkan di tim cadangan Arsenal saat ini. Seperti dikutip dari Mirror, hal tersebut membuat pihak tim bakal melepasnya Januari nanti. Meski dilepas, namun Arsenal hanya rela untuk meminjamkannya hingga akhir musim, bukan melegonya secara permanen.
Balogun sendiri sebenarnya baru saja menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas lalu. Sebenarnya musim ini Balogun sempat dipercaya Arteta untuk bermain di tim utama. Sebanyak 2 kali pemain berusia 18 tahun tersebut bermain di Liga Inggris, plus 1 kali bermain di ajang Piala Liga Inggris. Sejauh ini belum diketahui klub mana yang meminati Balogun. Arteta dan Edu yakin dengan memberikannya kesempatan untuk bermain di klub lain, Balogun akan menambah pengalaman dan jam terbang. Fans Arsenal bereaksi terhadap keputusan Gareth Southgate terhadap Aaron Ramsdale. Fans Arsenal telah mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan Aaron Ramsdale yang ditinggalkan di bangku cadangan saat Inggris melawan Andorra. Ada saran bahwa mantan penjaga gawang Sheffield United itu berpotensi mendapatkan debut internasionalnya pada Sabtu malam setelah awal yang mengesankan untuk hidup di Stadion Emirates. Sejak pindah dari Sheffield United ke Arsenal di musim panas, kiper berusia 23 tahun itu telah membuat 7 penampilan untuk The Gunners. Setelah merebut posisi Berleno dalam pertempuran untuk menjadi nomor 1 Mikel Arteta. Pada saat itu ia telah mengklaim 5 clean sheet di semua kompetisi dan telah menjadi pahlawan yang dipuja oleh The Gunners. Kekecewaan itu terasa ketika tim Three Lions diumumkan lebih dari 1 jam sebelum pertandingan di Estadio Nacional. Ramsdale menjadi pilihan kedua setelah pilihan pertama reguler Inggris Jordan Pickford. Sam Johnstone, yang juga dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal musim panas ini, adalah orang yang dipilih oleh Gareth Southgate. Sementara Ramsdale absen kali ini, ia akan berusaha mendapatkan kesempatan lain untuk debutnya di Three Lions selama sisa jeda internasional. Inggris selanjutnya beraksi melawan Hungaria di Stadion Wembley pada Selasa malam saat mereka berusaha mengambil langkah lain menuju kualifikasi untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah itu, peluang Ramsdale bermain selanjutnya adalah pertandingan Arsenal melawan Crystal Palace di Liga Inggris di Stadion Emirates Senin 18 Oktober. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.